Di awal kisah diperlihatkanlah seorang wanita yang sedang menaiki kereta ekspres untuk menjalankan misi yang sangat penting, akan melakukan pengejaran kepada seseorang. Dia yang bernama Nadia Shin, salah satu agen terbaik yang sedang melakukan misi dari organisasi yang bernama Citadel. Dia yang sedang melakukan pekerjaannya dibimbing oleh seorang laki-laki yang bernama Bernard. Dia adalah seorang hacker terbaik di dunia. Lalu kemudian Bernard pun langsung mengatakan kepada Nadia untuk bisa menjalankan misi tersebut dan langsung dilengkapi dengan perlengkapan yang khusus dengan kegiatan-kegiatan yang sangat mengerikan. Singkat waktu ada seseorang yang akan menemani Nadia. Maksudnya dia adalah seorang laki-laki yang bernama Mason. Mason ini adalah salah satu agen terbaik juga yang selalu melakukan pekerjaannya bersama Nadia. Dengan demikian mereka berdua langsung melakukan rapat paripurna karena pekerjaan ini sangatlah berat dan kita harus melakukan misi ini yang sangat penting. Mereka pun langsung bergegas. Hey! Ya, singkat waktu setelah membunuh salah satu ajudan, maka Nadia pun langsung bergerak untuk bisa menemui seseorang. Dia adalah bos dari salah satu organisasi yang bernama Manticore. Dia pun langsung bercumbu. Gregor Yovanovich, Thank you. mind if I join you? I'm Charlotte. But of course. Kemudian Nadia pun langsung menyamar menjadi Charlotte untuk bisa mengelabui si Gregor. Dia adalah salah satu bos yang sangat mengerikan dan langsung saja tanpa banyak basa-basi Nadia pun langsung menyampaikan pesannya dengan menodongkan senjata di bawah anutnya. Dengan demikian maka Nadia pun langsung mengatakan, kita semua pasti akan mati dengan keadaan seperti ini, apalagi kamu sedang membawa yang bernama uranium yang akan meledakkan kereta ini, maka kamu harus bisa menyerah. Maka Nadia pun langsung mengancam kepada si Gregor untuk bisa memberikan semua data tentang Manticore, di mana semua data tersebut di dalam laptopnya mengatakan kepada Nadia bahwa semua agen yang bernama Citadel sudah kami bantai secara habis-habisan. Maka selanjutnya adalah dirimu. Maka Gregor pun langsung menyerah. Who the fuck are you? You think maybe your gun is worth the wait? Six! Oh, edas sekali. Singkat waktu kita diperlihatkanlah 8 tahun kemudian, di mana semua kejadian yang telah menjadi kecelakaan ketika di kereta, kita diperlihatkanlah seorang laki-laki yang bernama Mason, di mana Mason yang sudah 8 tahun berada di Italia dan sedang mengobati dirinya karena kejadian ini sangatlah mengerikan, di mana Mason yang sudah terikat dan hari ini Mason sedang melakukan aktivitas ataupun terapi dirinya karena dirinya sedang mengalami amnesia ataupun lupa ingatan. Entah apa yang terjadi, tubuhnya penuh saja dengan loreng ataupun banyak sekali bekas tusukan. Ketika itu dokter mengatakan bahwa dia tidak mempunyai keluarga ataupun sahabat kerabat yang ada di Amerika ini. Kemudian Mason pun terheran terhadap dirinya sendiri yang tidak mengingat apa yang telah terjadi kepada dirinya. Maka disinilah Mason harus bisa menghidupi dirinya sendiri di Italia ini. Kemudian mereka pun langsung memberikan semua alat yang telah ditinggalkan oleh Mason. Setelah menjalani kehidupan di Italia selama 8 tahun, Mason pun langsung mengingat masa lalu ketika ada berita tentang peledakan, di mana di otak Mason ada seorang wanita yang selalu membayanginya, tetapi Mason pun tidak menghiraukannya karena hari ini Mason sudah berganti menjadi Kelly. In the beginning, Why?
Kemudian Mason pun langsung bolak-balik menemui sang psikiater untuk bisa mengembalikan akal pikirannya karena yang sudah lupa beberapa tahun yang lalu ataupun sama sekali dia tidak mengetahui dengan dirinya. Di sini sekarang Mason yang sudah berganti nama menjadi Kelly yang sudah berada di dalam KTP di Italia ini. Mereka berdua langsung melakukan perbincangan untuk bisa melakukan terapi yang lebih dahsyat lagi, tetapi sayang sekali Mason ataupun Kelly tidak bisa mengingatnya. Lalu kemudian kita diperlihatkanlah seorang duta besar alias dubes yang bernama Dahlia yang sedang melakukan perbincangan bersama ajudannya, mengatakan bahwa Citadel memang sudah mati, tetapi peninggalannya yang bernama kotak X Citadel belum bisa ditemukan. Usut dama usut, ada seseorang yang telah menemukannya dari bawah naungan CAI. Maka kemudian Citadel itu harus kita kuasai. Dahlia pun langsung melakukan penyergapan. Singkat waktu kita diperlihatkanlah seorang laki-laki yang dihubungi oleh Dahlia. Mereka semua adalah di bawah pimpinan yang bernama organisasi Manticore yang dipimpin oleh Dahlia, mengatakan kepada seluruh agennya untuk bisa mencari kotak X Citadel yang di bawah naungan CAI. Mereka semuanya langsung diperintahkan oleh Dahlia untuk bisa mengambil kotak Citadel tersebut di bawah naungan CAI. Mereka pun langsung berangkat. Holy yes. Ya, kemudian kita diperlihatkanlah seseorang yang telah menangkap beberapa agents AI yang telah menginterogasinya, yang sudah kita kenal. Dia adalah Bernard, salah satu agent terbaik dari Citadel yang hari ini tersisa dan akan menguasai semuanya dan informasi terhadap Manticore yang sedang mencari kotak Citadel. Mereka semua langsung melakukan interogasi oleh Bernard untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Tiba-tiba saja di sana Bernard mendapatkan informasi yang sangat penting. Kembali lagi kepada Kelly yang sedang melamun di depan kaca, menginginkan ingatannya kembali. Akan tetapi di tengah-tengah lamunannya, sang istri pun memanggil Kelly untuk bisa bersenang-senang. Jangan cemas karena semuanya akan baik-baik saja. Nah, ketika mereka berdua akan melakukan adu gabut, tiba-tiba saja Kelly mengingat tentang sesuatu. I love you. What's wrong? Kyle. Where's the guy? Ya, begitulah Kelly yang selalu saja melamun. Tiba-tiba saja sang anak terus berteriak karena dirinya sedang mengalami mimpi yang sangat buruk, ingin ditemani oleh orang tuanya. Nah, singkat waktu mereka berdua langsung melakukan obrolan bersama anaknya untuk bisa menemani dan meninak bobokan supaya anaknya bisa tidur nyenyak. Singkat waktu, ketika tengah malam, Kelly tidak bisa tidur dan melihat semua barang peninggalan masa lalunya. Kelly yang terus saja berpikir keras untuk bisa mengingat semuanya, tiba-tiba saja ketika itu ada telepon yang masuk dari istrinya. Mengatakan bahwa di rumah ada seseorang dan mengancam mereka semuanya. Kelly pun langsung bergegas untuk bisa menyelamatkan keluarganya. Tiba-tiba saja ternyata dia adalah si Bernard yang memaksa Kelly untuk bisa masuk ke dalam mobil dan langsung menculiknya sekeluarga dengan todongan senjata. Mereka pun tiba-tiba saja harus menurut. Secure. Distance. Don't you do that! Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah dua saudara yang telah diperintahkan oleh Ibu Dubes Dahlia untuk bisa mengambil kotak X Citadel yang berada di markas CAI. Dengan demikian mereka berdua telah berhasil menemukannya. Okay, everybody. Here. Ya, inilah dia Dahlia yang sebagai duta besar nasional mengadakan live streaming nasional menggunakan TV-TV di seluruh channel-channelnya. Mereka langsung melakukan perbincangan bersama para wartawan untuk bisa mengatakan kepada seluruh publik, sesungguhnya Amerika Serikat telah mendapatkan satu kekuatan yang sangat besar di mana seluruh para negara tidak akan bisa mengancamnya karena semua kekuatan adalah kunci keberhasilan. Di sanalah sebagai duta besar akan melindungi segenap kemampuan untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk keinginan sebuah pribadi. Singkat waktu ketika sudah melakukan perbincangan, maka Dahlia pun akan pergi ke New York untuk bisa membuka kotak X Citadel.
Singkat waktu kepada Kelly yang sedang disekap oleh Bernard dan langsung mengatakan bahwa dirinya adalah teman sejati ketika masa lalu. Ketika itu maka Kelly pun tidak percaya apa yang dilakukan oleh teman. Masa teman malah menculik dengan keadaan paksa. Dengan demikian maka si botak Bernard pun langsung mengatakan bahwa kita adalah teman sejati, dan buktinya adalah foto bersama beberapa tahun yang lalu ketika Kelly hilang ingatan. Di sana juga langsung saja Bernard langsung memberikan informasi bahwa dia adalah agen mata-mata terbaik yang bernama Citadel untuk bisa menangkap dan menegakkan keadilan. Di sana juga kita semuanya harus bisa menangkap salah satu organisasi dengan yang namanya organisasi itu adalah organisasi yang selalu membuat kerusakan di muka bumi ini, dan kita semuanya harus bisa membereskannya. Dengan demikian kita semuanya sebagai agen terbaik yang tersisa di seluruh dunia, dan kita semuanya harus bisa menyelesaikan masalah yang sangat penting ini. Dengan keadaan kita yang seperti ini, para agen yang sudah mati dan hanya beberapa orang saja yang masih hidup, ya kita harus bisa menyingkirkan sesuatu organisasi yang bernama Manticore. Dan di sini juga maka Kelly pun tidak percaya apa yang dilakukannya di masa lalu. Dia adalah agen terbaik. Nah, dengan demikian untuk bisa meyakinkannya, maka di sana juga Bernard pun langsung melemparkan pisau secara tiba-tiba kepada Kelly. There's my gun. What's your body does? That's top spot. Ya, memang saja otak pikirannya sudah lupa, tetapi tubuhnya tidak pernah lupa untuk bisa merespon. Maka Bernard pun langsung mengatakan kepada Kelly ada seorang agen yang selalu bersamanya yang bernama Nadia Shin. Mungkin saja dia sudah mati beberapa tahun yang lalu karena kejadian di kereta itu sangatlah mengerikan. Salah satu ada dirinya yang berada di sana. Come with me. Ya, kita lanjut ke episode 2. Mengingat 8 tahun yang lalu kejadian yang sangat mengerikan, terlihat seorang wanita yang sedang terkesot-kesot bernama Nadia Shin dengan keadaan luka yang sangat parah. Maka Nadia pun langsung mendapatkan informasi bahwa dirinya akan dihapus menjadi agen dan akan dihilangkan semua ingatannya. Dengan keadaan seperti itu Nadia pun langsung panik dan akan meminta bantuan ke tepi jalan. Tiba-tiba saja ada seseorang yang lewat. Si fermi! Selang beberapa lama kemudian maka Nadia pun sudah berada terkujur di atas ranjang, tetapi dengan keadaan tangannya diborgol. Nah, di depan sana juga ada seorang laki-laki yang sudah menunggunya dengan senapan yang sudah membidik kepada dirinya. Dengan demikian maka Nadia pun langsung meminta kepada orang asing itu untuk bisa membawanya ke rumah sakit, karena kalau tidak akan mendapatkan masalah yang sangat besar. Tetapi laki-laki tersebut tidak mau meminta resiko yang sangat besar karena tidak mempunyai BPJS. Mereka semua langsung adu bacot terhadap apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Maka Nadia pun terus saja memaksa. Dengan demikian mereka pun langsung bertempur. Ya, pertempuran yang sangat mengerikan, tetapi sialnya Nadia yang telah ditanam chip di dalam otaknya sedang bekerja untuk meriset dan akan menghapus seluruh ingatannya. Maka Nadia pun langsung bergegas untuk mencari balpen dan langsung menulis sesuatu untuk bisa diingat ketika itu. Backstop connected. Deleting memory. Oh, mengerikan sekali. Ternyata sistemnya seperti itu. Setiap agen yang telah mendapatkan kecelakaan yang sangat serius akan dihapus ingatannya supaya bisa melindungi organisasi yang bernama Citadel. Kemudian Nadia yang hari ini yang sudah lupa dengan dirinya apa yang terjadi, bahwa mengingat untuk pergi ke Valencia dan menemui Asha. Di sana juga Nadia tercengung kenapa ada seseorang yang telah terbaring kaku dan berdarah-darah. Maka Nadia pun langsung mengambil beberapa alat untuk bisa diamankan. Dengan demikian Nadia pun langsung bergegas untuk berangkat.
a spy. Singkat waktu kembali kepada masa sekarang, 8 tahun kemudian kita diperlihatkanlah hari ini Kelly yang sudah menjadi Mason kembali mengundangkan dan melakukan pembicaraan bersama istrinya karena dirinya akan pergi ke suatu tempat untuk bisa mengambil kotak Citadel dan menyelamatkan keluarganya. Jika tidak, para agen yang lain yang bernama Manticore akan datang memburu dirinya, apalagi akan mencelakai keluarganya. Mau tidak mau, maka Mason pun langsung berangkat untuk bisa berangkat bersama Banner dan langsung pamitan bersama anak dan istrinya. Dengan keadaan yang sangat berat hati, mereka berdua langsung saling menyayangi dan berjanji Mason akan pulang secepatnya. Mereka pun berangkat. There's a secret. Singkat waktu tiba di suatu tempat, salah satu gedung yang ada di New York. Mereka langsung melakukan perbincangan bahwa kita semua akan menyusup ke tempat yang bernama lab di atas New York itu. Mereka langsung melakukan perbincangan dan Banner pun langsung mengatakan kepada Mason untuk bisa memandu dari sini. Dan Mason pun sudah didaftarkan di beberapa tempat untuk bisa masuk secara aman sentosa loh jinawi. Singkat waktu Mason pun sudah berada dalam gedung dan langsung mendapatkan scanner. Dan ternyata Mason adalah seorang bos yang berada di tempat ini. Dengan keadaan yang sudah tidak terdeteksi oleh mereka semuanya, Mason pun langsung terus berjalan untuk bisa menemui kotak Citadel dan langsung mengambilnya. Akan tetapi gerak-geriknya ketahuan oleh seseorang, lalu tiba-tiba See? Just. Possible. kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah Ibu Dubes Dahlia yang sedang nongkrong. Tiba-tiba saja mendapatkan sebuah pesan bahwa kotak Citadel telah dicuri oleh seseorang. Dan di sana Ibu Dahlia benar-benar sangatlah marah kepada mereka semuanya. Dan yang paling mencengangkannya, yang mencurinya adalah salah satu agen dari Citadel yang bernama Mason Kane. Oh, ternyata si Mason ini belum mati dan Dahlia pun mengatakan untuk bisa mengambil kembali secara paksa. Kemudian diperlihatkanlah Banner bersama Mason yang sudah mendapatkan kotak Citadel. Dan di sana juga Mason langsung men-scan tangannya dan ternyata betul sekali Mason adalah salah satu agen terbaik yang sangat mengerikan yang telah mendapatkan misi-misi yang sangat penting. Di sana juga banyak sekali suntikan yang ditanam sudah menjadi pikiran dari Mason. Mengatakan Banner bahwa kalau misalkan suntikan tersebut langsung disuntikan ke dalam lehernya, maka semua ingatan masa lalunya akan bisa mengingat kembali. Dengan demikian mereka berdua langsung melakukan perbincangan, tetapi Mason kali ini tidak percaya kepada Banner terhadap apa yang dilakukannya, karena bisa saja Banner adalah seorang pengkhianat dan akan mematikan dirinya untuk bisa mendapatkan kotak Citadel tersebut dan memanfaatkan dirinya. Akan tetapi di tengah-tengah perbincangan mereka berdua tiba-tiba saja sudah diikuti oleh orang-orang yang bernama Manticore dan langsung membidiknya. Mereka pun dalam keadaan bahaya. Lalu tiba-tiba Do it. Anjir, sial sekali. Di sana mereka langsung mematikan Banner dengan keadaan yang sangat mengerikan. Di sisi lain di sana ada Mason yang sudah kabur dari pengejaran mereka semuanya, dan entah mengapa dia sangat sial sekali bahwa suntikan yang bernama dirinya telah hancur terhadap pertempuran yang telah dilakukannya. Mason pun benar-benar kesal. Lalu kemudian kotak Citadel tersebut langsung menunjukkan ditemukanlah seseorang agen yang masih hidup di daerah Spanyol Valencia. Tentunya mungkin saja orang tersebut bisa membantu Mason untuk bisa mengingat masa lalunya. Singkat waktu maka di sana ada istrinya yang sedang menidurkan anaknya, dan di sana juga langsung tanpa banyak basa-basi maka Mason pun menghubungi sang istri bahwa dirinya tidak bisa pulang secara cepat-cepat dan harus pergi ke Spanyol untuk bisa menemui seseorang. Mungkin saja ini adalah petunjuk yang benar dan bisa mengingat tentang masa lalunya.
Singkat waktu, Mason pun telah sampai di Spanyol, Valencia. Tiba di suatu restoran yang sangat mewah dan langsung menabrak seorang wanita. Ketika dilihat-lihat, dia sama persis sekali yang telah dikatakan oleh kotak Citadel dan langsung meminta wanita tersebut untuk bisa mengobrol secara pribadi. Singkat waktu, mereka berdua pun datang ke suatu tempat, yaitu adalah dapur yang sangat privat sekali untuk bisa melakukan perbincangan tanpa banyak basa-basi. Mason pun langsung mengatakan kepada wanita tersebut dia adalah Nadia Shin yang mungkin saja ingatannya sudah dihapus oleh sistem. Nah, di sini juga maka langsung saja mereka berdua langsung melakukan perbincangan, tetapi Nadia takut terhadap apa yang dilakukan oleh Mason. I'm sorry, that is my bad. Kemudian di tempat yang sama ada seseorang yang datang mencari Mason. Dengan keadaannya seperti ini, langsung saja memerintahkan seluruh para ajudannya untuk bisa mendapatkan Mason di suatu tempat. Ketika itu Nadia tidak percaya bahwa dirinya adalah mata-mata dan langsung memberikan suntikan untuk bisa mengingat masa lalunya. Dengan demikian dia pun selalu bermimpi tentang laki-laki yang bernama Mason tersebut. Dengan keadaan yang seperti ini, perbincangan belum selesai, lalu tiba-tiba I have seen you before. Let's go. You're here for me, asshole. Oh iya, akhirnya Nadia pun berhasil menyuntikkan cairan di lehernya dan selalu mengingat seluruh masa lalu terhadap apa yang dia lakukannya. Dengan keadaan yang seperti ini, maka Nadia pun yang telah mengingatnya menunjukkan kepada Mason untuk bisa bergegas dan pergi dari sini. Catherine, Was what Nadia saying? fuck is going on here? It did. Singkat waktu di suatu tempat, maka ibu dubes pun sangatlah marah terhadap apa yang dilakukan oleh anak buahnya dan memberhentikan Mason untuk bisa kabur dari tempat itu. Maka dia pun harus bisa mengambilnya pada malam ini juga. Maka ibu dubes Dahlia pun langsung melakukan perbincangan dengan seseorang dan tanpa diduga orang tersebut adalah orang yang sangat penting dari agen Citadel. Dan kita lihat Bernard masih hidup. Isn't it, Bernard? Fun. Chin chin. Ya, akhirnya episode 1 dan 2 telah selesai. Film yang bernama Citadel 2023. Bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Jangan sampai kelewatan di episode-episode selanjutnya. Dengan demikian kita semua mengetahui Ibu Dahlia sebagai duta besar mempunyai rencana yang sangat buruk untuk bisa menguasai dunia. Apakah mereka berdua, Mason bersama si Nadia ini akan selamat untuk bisa menyelamatkannya? Kita lihat saja di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe bersama kami di film Citadel 2023. Terima kasih. Bye-bye.